Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada, saya sekarang ada di dekat jembatan Kahayan, tepatnya ada di serambi Masjid Darul Amin yang terletak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang bahaya daripada riba, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surah Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 275. Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, apabila kita ingin diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang halal dan thayyibah, maka tempuhlah jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu berjual beli, berbisnis, berniaga, dan bukan melakukan praktek-praktek riba untuk mendapatkan keuntungan. Dan di antara praktek-praktek riba yang diharamkan adalah pinjam meminjam disertai dengan ada imbalan. Apalagi ada kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap bentuk pinjam meminjam yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi pemilik uang, maka itu adalah bentuk riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riba bisa berupa jasa. Misalkan seseorang pinjam kepada temannya, si A pinjam kepada si B. Lalu si B mensyaratkan, kamu saya akan pinjami, tapi setiap hari aku akan kerja numpang motormu. Maka pemberian jasa dengan syarat di depan, ketika seorang dia menghutangi orang lain, itu adalah riba. Jadi riba tidak sebatas adanya uang sebagai imbalan, tapi jasa sebagai imbalan. Bagaimana supaya tidak menjadi riba? Maka setiap hari dia harus memberi upah atau ujroh kepada teman yang berhutang kepadanya, yang mau memberikan tumpangan kepadanya. Apalagi disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahihul Jami' dari sahabat Abdullah bin Hamdalah radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, dirhamu riba. 1 dirham yang didapatkan dari riba. Dirham itu kepingan uang perak. Yaquluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang. Jadi seorang makan dari hasil riba walaupun 1 dirham. Wa huwa ya'lam, dan dia tahu kalau itu riba, tidak halal baginya. Maka dosanya asyaddu min sittatin wa thalathina zanyatan. Lebih berat dibandingkan seorang itu berzina sebanyak 36 kali berzina. Allahu Akbar. Maka hendaknya seorang muslim menjauhi riba. Lebih-lebih ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an di surat yang sama, surat Al-Baqarah, surat nomor 2 urutannya dalam Al-Qur'an, ayat yang ke-276, lanjutan dari ayat tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghilangkan uang yang didapatkan dari hasil riba. Sebagian tafsiran makna menghilangkan atau membinasakan di sini adalah dihilangkan uangnya, habis uang yang didapatkan dari hasil riba, tidak tersisa. Yang kedua adalah dihilangkan keberkahannya. Silakan dirujuk kepada tafsir Al-Qur'annya. Wa yurbis shadaqah, dan Allah akan menumbuh kembangkan, menyuburkan sedekah. Karena sedekah itu ya, kalau dikeluarkan dengan ikhlas, akan datang pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi diberi di dunia maupun di akhirat, dan terkadang ditunda di akhirat. Tapi yakinlah Allah menumbuh kembangkan dan menyuburkan sedekah. Maka dari 2 ayat dalam Al-Quran tadi dan 1 hadis dari Nabi SAW yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan
memberikan nasihat bagi kita dan mengetuk hati kita untuk menerima Islam, lalu kita meninggalkan segala bentuk riba dengan segala jenisnya, baik riba al-fadl maupun riba an-nasi'ah yang keduanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian bisa disampaikan, wallahu taala a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.